Software krisis di Starlink belakangan ini benar-benar bikin heboh dan jadi perbincangan hangat di dunia teknologi. Ribuan pengguna layanan internet satelit dilaporkan sempat terkena imbasnya, mulai dari gangguan akses hingga koneksi yang tidak stabil. Lalu, sebenarnya apa yang salah dengan sistem mereka? Mengapa sebuah bug yang terlihat sepele justru bisa berubah menjadi masalah besar ketika menyangkut jaringan internet di luar angkasa? Semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas dalam pembahasan kali ini. Jadi, simak terus penjelasannya bersama saya, Rana, dan teman-teman saya, Tika, Feby, dan Ren. Pada tanggal 24 Juli 2025, layanan Starlink milik SpaceX mengalami gangguan besar yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Selama periode tersebut, jutaan pengguna di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, tidak dapat mengakses jaringan. Bahkan di Ukraina, pemadaman ini berdampak serius terhadap komunikasi militer dan operasi drone, yang selama ini sangat bergantung pada Starlink sebagai infrastruktur utama. SpaceX kemudian memberikan klarifikasi bahwa penyebab utama gangguan ini adalah failure of key internal software service that operate the core network, atau kegagalan layanan perangkat lunak internal penting yang mengoperasikan jaringan inti Starlink, yang dimana bukan satelitnya yang bermasalah, melainkan sistem perangkat lunak yang mengendalikan dan mengkoordinasikan arsitektur jaringan. Sejumlah media internasional seperti The Economic Times menambahkan bahwa gangguan ini kemungkinan terkait dengan pembaruan perangkat lunak rutin atau routine software update yang diduga menyebabkan kesalahan konfigurasi pada mekanisme mesh network antar satelit. Akibatnya, komunikasi antar satelit maupun antara satelit dan stasiun bumi menjadi terganggu sehingga seluruh layanan Starlink pun ikut lumpuh. Meski demikian, SpaceX tidak secara resmi menyebut pembaruan tersebut sebagai akar masalah. Pernyataan mereka masih terbatas pada istilah umum Internal Software Service Failure. Hal ini wajar karena perusahaan biasanya berhati-hati untuk tidak membuka detail teknis yang bisa menyingkap kelemahan sistem atau celah keamanan. Yang jelas, menurut Reuters, tidak ada indikasi resmi bahwa insiden ini disebabkan oleh serangan cyber, melainkan murni masalah internal perangkat lunak. Sebagai tanggapan, Michael Nichols, Vice President of Engineering di Starlink, serta Elon Musk langsung menyampaikan permintaan maaf publik. Mereka menegaskan bahwa tim teknis sedang melakukan investigasi akar penyebab root cause analysis dan akan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dampak strategis yang ditimbulkan ada beberapa, salah satunya itu pemadaman, membuktikan bahwa ketergantungan dunia atau sipil maupun militer pada Starlink sangat tinggi. Gangguan singkat pun bisa berakibat besar terutama di Ukraina, menimbulkan pertanyaan tentang resiliensi dan redundansi infrastruktur digital global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa software krisis Starlink pada Juli 2025 adalah kegagalan perangkat lunak internal yang bersifat sistemik, menyebabkan pemadaman layanan global selama lebih kurang 2,5 jam. Meski ada dugaan update software menjadi pemicu, SpaceX secara resmi hanya mengonfirmasi adanya kegagalan layanan inti perangkat lunak internal tanpa merinci modul atau proses mana yang rusak.